Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang e-commerce. Next. Kami kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Mila Rosidah, angkatan 18, ini 3037. Yang kedua ada Diana Rodatul Saleh, angkatan 19, ini 3008. Yang ketiga ada Rizky Putri Amana, angkatan 19, ini 3013. Yang keempat ada Devi Safina Nurdianti, angkatan 19, NIM 3015. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Gufron Abrori, angkatan 19, NIM 3031. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, selanjutnya ada pengertian e-commerce menurut Laudan. Pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Yang selanjutnya pengertian dari Kalakota dan Winston tahun 1997. Menurut Kalakota dan Winston, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Next. Pengertian e-commerce dari 4 perspektif. Yang pertama, komunikasi. Ialah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis, yaitu teknologi menuju otomatisasi. Yang ketiga, perspektif layanan, yaitu dapat memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen. Yang terakhir, perspektif online, yaitu kemudahan untuk menjual dan membeli. Next. Selanjutnya ada sejarah e-commerce. Pada tahun 1962, Licklider melakukan penelitian mengenai konsep networking pada tahun 1969 dari MIT dan Research. Lawrence Schmidt yang dilahirkan dari riset pemerintah AS yang pada awalnya hanya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintahan, ilmuwan dan penelitian muncul Electronic Fund Transfer atau EFT yang aplikasinya saat itu terbatas hanya pada perusahaan terkenal. Selanjutnya, Electronic Data Interchange atau EDI. Perkembangan dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain serta jumlah perusahaan yang berperan bertambah. Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era 90-an memunculkan aplikasi e-commerce dari berbagai perusahaan sehingga terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .com atau internet startup yang semakin menjamur. Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri telah ada sejak tahun 1996 dengan berdirinya di Vcom, Intraboom, atau The Net. Sebagai perintis transaksi online, wahana transaksi berupa mall online yang disebut The Mall. Ini telah menampung sekitar 33 toko online. Produk yang dijual macam-macam, mulai dari makanan, aksesoris, pakaian, produk perkantoran, sampai furnitur. Selain itu, ada pula e-commerce Indonesia yang merupakan tempat penjualan online berbasis internet yang memiliki fasilitas lengkap seperti etalase toko atau storefront dan shopping cart atau keranjang belanja. Ada juga e-commerce
Ada juga e-commerce net Indonesia sebagai e-commerce service provider atau CSP. Pertama di Indonesia yang menawarkan kemudahan dalam melakukan jual beli internet. Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan e-commerce untuk melayani konsumen seperti PT Telkom dan Bank Indonesia. Selain itu, ada pula 7 situs yang menjadi anggota e-commerce net Indonesia, seperti plaza.com, Interactive Mall 2000, Office Land, Kompas Cyber Media, Mazen Online, Telecommunication Mall, dan Trikomsel. Baik, saya akan melanjutkan jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan e-commerce ini. Yang kedua ada business to customer atau B2C. B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dan dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Yang ketiga, customer to customer atau C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Yang keempat ada customer to business atau C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dan dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Next. Selanjutnya, business to administration atau B2A. B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dengan administrasi publik. Lalu ada customer to administration atau C2A, yaitu jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Yang terakhir, online to offline atau O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Selanjutnya yaitu contoh e-commerce. Yang pertama ada internet banking. Sekarang ini sangat memungkinkan bagi kita untuk melakukan keseluruhan transaksi perbankan tanpa harus beranjak dari kursi rumah kita mengunjungi cabang bank terdekat. Keterhubungan antara website dengan rekening bank dan dengan kartu kredit merupakan pokok utama dalam e-commerce. Yang kedua ada belanja online. Membeli dan menjual barang di internet adalah salah satu contoh paling populer dari e-commerce. Penjual membuat etalase produk di internet layaknya outlet retail. Pembeli dapat mencari dan membeli produk dengan klik mouse. Contoh populer untuk tempat belanja secara online adalah Amazon.com. Dan yang terakhir ada tiket online. Tiket pesawat terbang, tiket film, tiket kereta api, tiket pertunjukan musik, tiket pertandingan olahraga, tiket konser musik, dan hampir semua jenis tiket dapat dipesan secara online. Membeli tiket secara online menjadikan kita tidak harus capek mengantri di depan loket penjualan tiket. Next. Ada komponen e-commerce. Yang pertama, produk atau digital, fisik, dan jasa. Yang kedua, tempat menjual produk. Yang ketiga, cara menerima pesanan. Yang keempat, metode pembayaran. Yang kelima, metode pengiriman. Dan yang terakhir, customer service. Next. Manfaat bagi pelaku bisnis. Yang pertama, kemudahan dalam aktivitas jual beli. Yang kedua, memangkas biaya pemasaran.
Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Yang keempat, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kelima, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Dan yang terakhir, dapat menjangkau target market yang lebih luas. Kemudian ada manfaat bagi konsumen. Yang pertama, konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Yang kedua, yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Yang ketiga, ada konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Next. Next. Kemudian ada dampak positif. Yang pertama itu ada revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang ketiga, ada menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang keempat, melebarkan jangkauan atau global reach. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Yang ketujuh, ada memperpendek waktu produksi. Yang kedelapan, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Next. Kemudian ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Kemudian yang kedua, pencurian informasi. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Kemudian ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan, seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu, dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Yang keenam, atau yang terakhir, kerugian yang tidak terduga, disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem. Sekian dari ulasan atau review tentang e-commerce dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan ejaan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.